nyariin kayu terus dibakar di sana kayak gitu. Sementara kayunya itu bukan kayu biasa, tapi katanya itu dari apa ya, sebenarnya itu kayak tulang belulang manusia tapi yang udah pecah begitu. Istilah mereka itu nyari kayu. Kamu nyari kayu katanya, sana cari kayu yang banyak. Nah Pak Idrus sudah keliling di situ, diambilin begitu kan, kayu nggak ada kayu gitu, ditendang Pak Idrus, dang kamu jadi kata-katain lah intinya, ini kayunya seperti ini gitu. Wah Pak Idrus, oh sorry itu kan ini tulang belulang manusia. Melanjutkan cerita kemarin yang tersisa, ini adalah cerita terakhir, bagian akhir dari kisah babi ngepet kiriman Mas Eko dari Kebumen. Sekaligus ini menjadi cerita ke-312 di Lapak Horor. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Sekaligus terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang mengikuti cerita babi ngepet ini dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Terima kasih banyak. Nah, lanjut lagi. Kemarin sebenarnya ceritanya udah nanggung ya. Tapi karena kondisi yang nggak memungkinkan buat melanjutkan cerita itu, akhirnya harus dipending sampai ke episode yang sekarang, yang kali ini, yang terbaru dan yang terakhir, sekaligus sebagai penutupnya. Nah, di cerita terakhir, itu kan kondisinya Pak Idrus itu masih kosong dan Bu Marti itu lagi berusaha terus memanggil-manggil Pak Idrus itu supaya pulang. Itu atas ini ya, atas permintaan dari, bukan permintaan ya, tapi lebih ke anjuran dari Pak Hilal supaya ya, namanya juga ikhtiar, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti Pak Idrus bisa pulang lagi, dipanggil sama orang-orang yang dekat dengan dirinya, yaitu Bu Marti. Bu Marti sebagai adiknya begitu. Nah, akhirnya terus dilakukan seperti itu. Sementara Mas Eko, Mas Fian dan kawan-kawan sisanya itu kadang suka silih berganti datang ke rumahnya Bu Marti, ngecek kondisinya Bu Marti seperti apa, Pak Idrus juga seperti apa. Nah, sementara waktu awalnya kan Pak Idrus dibaringin di sofa di ruang tamu di sana. Akhirnya Pak Idrus pun dipindah ke ruang tengah. Di sana ada ranjang begitu dan Bu Marti masih tetap setia dengan kondisinya yang masih agak lemah, tapi makin seiring dengan jalannya waktu Bu Marti itu kondisinya makin baik. Yang tadinya awalnya cuma duduk di kursi roda aja, Bu Marti sekarang udah mulai bisa jalan kayak gitu dan ya duduk normal di sampingnya Pak Idrus, buat mengusahakan memanggil Pak Idrus supaya bisa pulang lagi. Terus Idrus, Mas Idrus gitu, pulang, balik katanya kayak gitu. Terus menerus. Dan Mas Eko itu tadi, yang kawan-kawan mereka kan silih berganti begitu, kadang suka ngebantuin nyiapin makanan, ngebeliin atau apapun lah keperluannya. Bu Marti itu dibantu juga, disokong sama ya anak-anak yang ada di kosan situ. Sementara Mas Rudi, alhamdulillahnya kondisi Mas Rudi itu semakin baik. Udah mulai dibilang ya, udah mulai pulih lah, kurang lebih sekitar sehari setelahnya kondisinya Mas Rudi itu udah benar-benar baik dan
Mas Rudi juga udah mulai bisa bercerita satu pengalaman yang pertama kalinya dia alami. Ini merupakan salah satu pengalaman terhebat katanya. Bener-bener nggak masuk akal, dan ya boleh dibilang Mas Rudi itu juga masih bingung gitu dengan masa iya sih kejadian seperti itu, masa iya sih ada peristiwa yang aneh seperti itu yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia alami sebelumnya. Tapi nanti cerita Mas Rudi itu nanti dulu. Sementara waktu saat masalahnya udah clear semua, sebelum Pak Hilal pulang, Pak Dahlan pulang, temannya Pak Hilal juga yang 2 orang, Mas Yadi, Mas Marto, ya semuanya, mereka itu ngumpul di sana di terasnya Bu Marti. Mereka itu ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu. Intinya mereka udah agak sedikit lega, agak sedikit tenang. Cuman memang kalau dilihat menurut Mas Eko, kalau dilihat dari rautnya, Pak Hilal itu tampaknya belum sepenuhnya senang begitu, masih kadang suka terdiam gitu, kayak orang yang masih berpikir sesuatu, orang yang masih mengkhawatirkan suatu hal bakal terjadi seperti itu. Tapi Mas Eko sendiri dan yang lainnya tuh nggak berani bertanya apa-apa, cuman ya udah mencair aja di sana. Dan Mas Eko tuh sempat bertanya begitu, Pak Hilal, Pak Dahlan gitu ya, saya kan orang awam. Ya kami anak-anak muda ini benar-benar asing dengan hal-hal seperti ini ya Pak. Setahu kami Pak, yang namanya babi ngepet begitu, kalau yang kami tahu dari film-film itu kan biasanya dilakuin sama ya suami istri. Nanti istrinya nungguin lilin di kamar dibakar, sementara suaminya itu akan menjelma jadi babi, dan babinya itu akan keliling buat nyari duit. Biasanya kan seperti itu Pak. Ini kenapa kok bisa begini ya, ini kok beda ya. Nah itu dia Mas. Jadi sebenarnya begini, kalau dibilang babi ngepet itu juga nggak tahu gitu, itu istilah dari mana. Yang jelas intinya yang ini ya, yang kejadian yang baru saja kita semua alami ini, itu salah satu bentuk ya pemujaan kepada iblis yang memang dilakuin sama orang-orang pendulunya Pak Idrus sama Bu Marti. Mereka yang melakukan kesalahan, kemudian seperti itulah akan ada tumbal, mereka akan minta sebagai gantinya ya. Cuman waktu itu nggak bisa dipenuhi, nggak terpenuhi, dan perjanjian itu belum putus. Akhirnya turun ke anaknya Mas, mau nggak mau gitu. Itu akhirnya turun ke anaknya, turun lagi ke keturunannya yang lain, termasuk ya ini ke Pak Idrus seperti itu. Dan untuk yang kasusnya Pak Idrus ini itu sebenarnya selain untuk kekayaan, jadi modelnya gini Mas, saya juga nggak tahu secara detail bagaimana kekayaan itu bisa datang, saya nggak terlalu tahu. Tapi yang jelas ya coba lihatlah secara finansial begini, semuanya itu serba ada, serba tercukupi. Itu balik lagi ke standarnya orang yang melakukan perjanjian itu, pesugihan itu gitu. Maunya seperti apa ya udah kepenuhi semuanya. Dan sebenarnya ada satu hal lain sih yang yang kasusnya itu unik dari Pak Idrus ini. Kalau sebelumnya yang dilakuin sama kakek, sama ya orang-orang tuanya lah seperti itu, yang melakukan hal itu, yang bikin perjanjian tadi, awalnya itu bentuknya nggak seperti ini. Jadi mereka itu, si iblis-iblis itu, mereka nggak menguasai tubuh si orang yang bersangkutan secara langsung, itu enggak. Jadi kayak orang-orang pesugihan pada umumnya seperti itu, terpisah begitu ya. Masih ada kesadaran yang sempurna dari pelakunya. Sementara Pak Idrus sama Bu Marti itu udah bener-bener kayak diambil. Sebenarnya mereka itu kayak udah jadi setengah tumbal. Diambil, tapi badannya itu dibiarkan terus hidup dan dimasuki sama mereka kayak gitu. Ini memang agak sedikit kompleks ya, tapi kurang lebih seperti itu menurut Pak Hilal menjelaskan. Dan ya saya sih berdoa saat ini Pak Idrus itu masih di sana. Saya udah coba kemarin nyari gitu ya, Pak Idrus ini di mana, tapi nggak ketemu. Malah ketemunya Rudi, ketemunya Bu Marti, ya seperti itulah.
mungkin orang-orang yang lain gitu ya, yang saya nggak tahu ketemunya sama mereka, tapi saya nggak ketemu sama Pak Idrus sama sekali, nggak ngelihat, bahkan nggak ngerasain di mana Pak Idrus. Makanya ini mungkin untuk bisa ngembaliin Pak Idrus butuh kekuatan seperti yang dilakuin sama Bu Marti. Bu Marti adalah adiknya, mereka yang dibesarkan bareng. Saat kecil mereka bermain-main bareng seperti itu, ada ikatan emosional yang cukup kuat, dan sepertinya modal itulah harapan kita satu-satunya supaya Pak Idrus bisa balik lagi ke sini. Untuk masalah kesalahan yang pernah dilakuin sama Pak Idrus dan Bu Marti saat mereka berhubungan sedarah sebagai kakak adik, itu sebenarnya begini Mas, itu cuman badannya doang. Pak Idrus itu nggak pernah tahu saat mereka balik, Pak Idrus balik nih katakanlah, balik ke badannya, dan Bu Marti yang sekarang, itu mereka nggak pernah ingat, mereka nggak pernah tahu kalau mereka itu pernah melakukan hal seperti itu. Makanya siapapun yang di sini, kita kan nggak ada urusan dengan masalah itu ya, sebaiknya nggak usah diomongin ke, ya terutama ke Pak Idrus sama Bu Marti, kayak gitu. Oh iya Pak, iya Pak. Kayak gitu, intinya nggak usah diomongin aja, toh mereka juga nggak tahu begitu, mereka nggak merasakan apa-apa karena jiwa mereka nggak di situ, yang di situ cuma kayak robot doang kayak gitu. Nah udah, oh iya Pak, intinya mereka kayak gitu ya. Pak Hilal itu coba menjelaskan sisa-sisa dari pertanyaan-pertanyaan Mas Eko dan yang lainnya yang berhubungan dengan ini ya, kejadian ini, dan kurang lebih sekitar sehari kemudian, setelah itu kan mereka udah pulang. Pada ya, si pertama Mas Yadi, Mas Marto pulang ke kosannya, Pak Dahlan pulang ke rumahnya, teman-temannya yang dari timur Jogja itu juga pulang. Pak Hilal pun nginap di rumahnya Pak Dahlan lagi di situ. Dan hari kedua ada kabar dari Mas Fian yang pagi-pagi itu biasa nganterin sarapan buat Bu Marti. Pas ke sana, Mas Wian tiba-tiba lari pulang ya. Bro, manggil Mas Eko. Kok, Pak Idrus udah siuman, katanya kayak gitu. Wah, alhamdulillah, beneran. Iya, Pak Idrus udah siuman. Ayo kita ke sana. Akhirnya Mas Wian, Mas Eko, Mas Rudi dan kawan-kawan yang lainnya itu pada datang nyamperin ke sana, nyamperin Bu Marti. Bener aja, Pak Idrus itu udah duduk gitu ya posisinya, dan masih merenung begitu, diem gitu. Sesekali ngeliatin Bu Marti yang, Marti, iki ono apa? Ini ada apa? Kok begini, saya kok bingung ya. Iya Mas, kamu udah pulang ke sini Mas. Oh, alhamdulillah gitu. Ini beneran aku udah pulang ke sini. Iya Mas, kamu udah pulang ke sini. Iya, tadi aku sempet ngedenger. Nah, jadi begini, sebelum Pak Idrus cerita, Mas Eko dan kawan-kawan kan masuk gitu kan, permisi seneng gitu. Alhamdulillah Pak Idrus sudah pulang. Pak Idrus itu sempat mengalami kebingungan, ini siapa gitu kan, Pak Idrus nggak kenal sama mereka. Lah, akhirnya dijelasin sama Bu Marti, oh ini begini secara besar. Oh iya gitu. Mas Eko juga agak aneh ya, ini orang dari kemarin kita sering jalan bareng kok jadi nggak kenal begitu. Itu agak asing juga. Dan akhirnya cerita seperti itu kejadiannya. Pak Idrus itu entah kenapa, itu yang waktu itu diceritain ya, seingatnya Pak Idrus terakhir, tiba-tiba dia tuh kayak udah berada di suatu tempat begitu. Tempat yang asing, yang hening, yang nggak ada siapapun yang dia kenal, kecuali yang dilihat itu, ya mohon maaf ya, itu kayak makhluk-makhluk, badannya tuh kayak orang, tapi kepalanya tuh babi semua, kayak gitu. Dan di situ bukannya ketenangan yang didapat, tapi Pak Idrus itu jadi di sana itu dijadiin kayak semacam, ya cuman kayak budak begitu. Nggak ada satupun makhluk, nggak ada satupun sosok yang baik sama Pak Idrus. Semuanya itu jahat, benar-benar diperbudak di sana, disuruh ngapain kayak gitu. Sementara Pak Idrus itu waktu itu berharap untuk bisa mati. Kalau kayak gini mending aku mati aja katanya. Tapi ya entah kenapa dia tuh nggak mati-mati, terus kayak gitu, setiap hari disiksa kayak gitu. Dan itu yang dirasa sama Pak Idrus itu udah bertahun-tahun, udah lama banget.
Sampai Pak Idrus itu bahkan udah lupa kapan mulainya gitu. Bertahun-tahun yang lalu Pak Idrus itu udah lupa sama hari, bulan kayak gitu tuh udah bener-bener gak ada. Sampai akhirnya Pak Idrus itu lagi mengerjakan sesuatu di sana. Seperti biasa ya, perbudakan gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu nggak penting. Nyariin kayu, terus dibakar di sana kayak gitu. Sementara kayunya itu bukan kayu biasa, tapi katanya itu dari apa ya, sebenarnya itu kayak tulang belulang manusia, tapi yang udah pecah begitu. Istilah mereka itu nyari kayu. Kamu nyari kayu katanya, sana cari kayu yang banyak. Nah Pak Idrus sudah keliling di situ, diambilin begitu kan, kayu nggak ada kayu gitu, ditendang Pak Idrus, dang, kamu jadi kata-katain lah intinya, ini kayunya seperti ini gitu. Wah Pak Idrus, sorry itu kan ini tulang belulang manusia begitu kan, udah ini kayunya kamu cari yang banyak. Nah itu hampir kesehariannya tuh seperti itu, disuruh nyari kayu atau ngerjain yang lain ya. Dikumpulin nanti dibakar tulang itu, nanti mereka tuh kayak bersorak-sorai, senang-senang kayak gitu. Itu udah kayak makanan sehari-harinya Pak Idrus selama di sana. Sampai akhirnya ada suara yang manggil-manggil, Idrus, Idrus gitu. Di situ Pak Idrus baru nyadar kalau namanya itu Idrus. Karena saking parahnya penderitaan di sana, Pak Idrus itu sampai hampir lupa dengan namanya. Nama yang nggak pernah lagi disebut di sana begitu ya. Dan waktu itu ada suara seorang perempuan, Idrus, Idrus kesini, ini aku gitu. Dan di belakang perempuan tadi itu ada seorang pria. Pria yang Pak Idrus itu nggak pernah kenal, nggak tahu siapa dia. Idrus, Idrus, sini kamu pulang ke sini, ikuti adikmu, katanya seperti itu. Dan Pak Idrus pun nengok pelan-pelan begitu ya ke arah ini, sekitarnya ngawasin, ada kesempatan nggak aku bisa jalan ke sana. Dan waktu itu pas banget momennya, itu ada kesempatan Pak Idrus bisa pergi ke arah suara tadi. Dan di sana entah kenapa tiba-tiba Pak Idrus yaitu melihat Bu Marti berdiri di sana dengan pria itu, dan Bu Marti itu narik tangannya Pak Idrus. Idrus, Mas Idrus, ayo ikut saya pulang, kita pulang. Iya, udah Pak Idrus cuman gitu doang. Dan tiba-tiba Pak Idrus itu kebangun gitu ya. Sempet gelap semuanya, dem kayak gitu sejenak. Terus tiba-tiba pas melek, Pak Idrus itu udah berada di rumah itu, dan di sampingnya itu ada Bu Marti. Kayak gitu, itu kejadian yang dialami sama Pak Idrus. Dan sekaligus di sana akhirnya kan mereka bercerita, dimana di situ ada Mas Rudi juga. Nah ini Pak, Bu Marti, mungkin masalahnya ibu sama bapak belum tahu ya sebanyak apa, sedetail apa, serunyam apa begitu, mungkin belum terlalu tahu. Nah ini ada salah satunya, ini Mas Rudi nih, kata Mas Fian waktu itu. Ini Mas Rudi ini sama Pak, kemarin juga sempat hilang, nggak ketemu Pak, hilang entah kemana gitu, dan diselamatin alhamdulillah sama Pak Hilal. Oh begitu ya Mas, gimana Mas di sana? Nah di sana ya seperti itu kejadiannya tuh mirip, cuman waktu itu Mas Rudi itu belum disuruh ngapa-ngapain. Begitu Mas Rudi datang ke sana, itu justru malah disambut. Selamat datang begitu, intinya ada penyambutan, di mana di situ tuh ada perempuan-perempuan cantik begitu. Wah cantik banget kata Mas Rudi, ikut masuk itu kayak mereka tuh disambutnya masuk ke, awalnya tuh kayak masuk ke dalam gua begitu, gua yang besar tapi guanya tuh pendek ternyata. Setelah itu di sana tuh kayak ada kehidupan yang bagus banget, rumahnya bagus-bagus, kebanyakan rumahnya tuh dari kayu semuanya. Dan di sana itu didominasi sama perempuan-perempuan cantik, katanya seperti itu. Dan Mas Rudi itu akhirnya ikut ke sana, makin masuk. Tapi itu tadi tiba-tiba ada yang manggil-manggil gitu kan, Rudi kamu kesini, Rudi kamu kesini. Dan itu konon katanya itu bentuknya nggak jelas, itu kayak sosok pria aja yang Mas Rudi itu nggak kenal. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu suaranya mirip suaranya Pak Hilal, katanya seperti itu. Nah akhirnya udah Mas Rudi pun
balik lagi ke sana, mundur gitu ya. Rudi sini kamu jangan, itu bukan orang, kata itu bukan perempuan, kamu udah ditipu. Intinya seperti itu ya. Akhirnya Mas Rudinya kan nurut balik lagi. Ya udah, akhirnya Mas Rudinya udah pulang ke sana. Dan memang ada satu kejadian lagi sewaktu Mas Rudi di kos-kosan. Dia itu entah kenapa tangan itu kayak bergerak sendiri, itu kayak ngebungkus badannya sendiri. Itu jadi mirip sosok pocong seperti ya. Itu benar-benar Mas Rudi itu ketakutan pertamanya di sana. Ini kenapa badanku kok bisa jalan sendiri seperti ini? Dan ternyata Mas Rudi juga ngebuka. Memang gak ada yang tahu, anak-anak kosan mungkin gak ada yang tahu. Jadi Mas Rudi itu waktu itu ada sedikit masalah dengan finansial, dan ya karena udah bingung dan gak berani juga. Jadi gini, utangnya itu udah banyak sebenarnya sama Mas Eko, Mas Pian, sama gengnya itu yang di sana itu udah banyak. Malu lah belum dibayar, mau ngutang lagi. Akhirnya apa? Mas Rudi curhat ke Bu Marti, Mas Rudi itu curhat ke Pak Idrus. Dan akhirnya ya udah, kamu butuh berapa? Aku butuh segini, Pak. Ini kamu pakai dulu aja, katanya. Dikasihnya itu lebih 3 kali lipat dari yang dibutuhkan sama Mas Rudi. Mas Rudi seneng, dan ya itu setelah menerima itu tadi, kejadian-kejadian aneh itu mulai datang seperti itu. Nah, terus apalagi ya? Oh iya, itu tadi ya yang masalah pertanyaannya Mas Eko yang dijawab sama Pak Hilal. Masalah babi ngepet kok nggak seperti ini sih Pak, kayak gini ya, itu beda lagi. Yang jelas jenisnya itu beda-beda macam-macam. Dan nggak tahu juga sebenarnya yang kasusnya Pak Idrus ini sama Bu Marti, apakah boleh dianggap babi ngepet atau bukan, ya nggak tahu juga. Yang jelas intinya mereka tuh melakukan pesugihan babi yang cara nyari uangnya pun nggak tahu, karena itu nggak pernah dijelasin sama Pak Hilal. Dan ya singkat ceritanya semuanya baik-baik aja, alhamdulillah. Pak Idrus udah pulang, Bu Marti udah pulang, dan semenjak hari itu Bu Marti sama Pak Idrus itu pindah rumah. Pak Idrus itu kerja awalnya itu sebagai sopir, Bu Marti itu buka warung kecil-kecilan, tapi bukan di daerah itu lagi. Sementara yang namanya kosan segala macam itu udah bener-bener buyar ya. Ya udah terserah, kalian tempatin aja nggak apa-apa. Tapi balik lagi terserah ke kalian. Tapi Mas Eko dan Mas Fian itu sempat konsultasi sama Pak Hilal. Pak Hilal, ini gimana Pak? Apakah kita harus tinggal di kosan ini terus atau enggak? Kata Pak Hilal, sebaiknya jangan, tapi nggak apa-apa. Untuk sementara sambil kalian nunggu dana, karena namanya pindah kosan itu kan butuh dana kan. Iya betul Pak. Ya udah gini aja, sebaiknya pindah kalau kalian udah siap untuk pindah, kata Pak Hilal. Untuk sementara sih aman, nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Dan kurang lebih sekitar 3 bulan kemudian masih Mas Eko dan kawan-kawan masih menempati kosan itu. Akhirnya mereka pun pindah keluar dari sana, dan kebetulan pindahnya itu nggak jauh dari lokasi pindahnya pindahnya Pak Idrus sama Bu Marti di sana. Jaraknya mungkin sekitar 200 meter lah dari kosan baru mereka. Akhirnya mereka masih sering ketemu. Bahkan ya Pak Idrus sama Bu Marti itu udah kayak dianggap orang tua sendiri begitu. Dan ini adalah benar-benar bagian akhir dari cerita ini. Kelanjutannya, setelah semuanya menjalani kehidupan normal, Mas Eko dan kawan-kawan, mereka kan tetap menjaga silaturahmi begitu ya. Termasuk ke Pak Hilal, Pak Dahlan, orang-orang yang baru mereka kenal saat kasus itu terjadi. Bahkan setelah Mas Eko itu udah lulus dari kampus, Mas Eko udah bekerja sebagai salah satu pengajar atau dosen di sebuah universitas swasta, salah satunya di Jogja sana. Mereka tuh masih menjalin komunikasi dengan semuanya, termasuk dengan Pak Idrus dan Bu Marti. Sampai akhirnya Mas Eko itu mendengar kalau Pak Dahlan itu meninggal.
meninggal karena sakit seperti biasa normal. Kemudian kurang lebih sekitar 6 bulan kemudian, setengah tahun kemudian, itu disusul sama Bu Marti. Bu Marti pun akhirnya meninggal. Dan 20 hari setelah Bu Marti meninggal, Pak Idrus pun juga ikut meninggal. Jadi orang-orangnya udah pada meninggal semua. Terakhir itu adalah Pak Hilal. Pak Hilal itu meninggal tahun 2016 kemarin. Jadi ya orang-orang yang udah ada di cerita ini itu sebagian udah meninggal semua ya, karena waktu kejadian mereka juga usianya udah sepuh juga seperti itu. Ya semoga sih ini bisa menjawab rasa penasaran kawan-kawan semuanya tentang pengalaman yang pernah dialami sama Mas Eko. Ceritanya itu seperti itu. Mohon maaf kalau misal ada hal-hal yang masih kurang, yang belum tersampaikan. Sementara Mas Yadi dan Mas Marto itu ya udah sibuk dengan keluarganya masing-masing, termasuk gengnya Mas Eko juga udah sibuk dengan keluarganya masing-masing juga. Mas Eko juga sibuk ngajar tadi ya, dan ya siapapun yang terlibat dalam cerita ini, siapapun sekarang yang udah nggak ada gitu ya, doa terbaik untuk mereka seperti itu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nontonin dari cerita pertama sampai cerita ini yang ketujuh ya, yang terakhir ya, harusnya tuh kemarin, cuman karena nggak kuat nyampeinnya akhirnya udah dibikin part terakhir ini. Ya mungkin durasinya juga nggak akan terlalu panjang, nggak kayak episode-episode sebelumnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu kali ya. Untuk masalah guanya sendiri itu Mas Eko masih tahu banget lokasinya di mana, dan memang gua itu sebagai salah satu tempat untuk pesugihan, terutama untuk babi ya, untuk pemujaan sosok babi yang bisa mendatangkan katanya kekayaan seperti itu. Oh iya, hampir lupa, dua orang yang dulu pertama kali ngasih selebaran, yang orang-orang ini ya, orang-orang Oriental, mukanya tuh kayak mirip-mirip kayak orang-orang Chinese begitu, suami istri yang katanya anaknya juga ikut disandra. Akhirnya mereka pun ditemui sama Pak Hilal ke sana. Itu sebelum Pak Hilal, nggak lama setelah ini ya, setelah kejadian ini selesai, ditemuin ke sana, dikabarin seperti ini. Dan iya, apa yang dibilang pernah disandra anaknya untuk dijadiin calon tumbal juga sama Pak Idrus, ternyata ya alhamdulillah semuanya udah bebas, udah lepas, udah diputus. Dan mereka terakhir kondisinya itu baik-baik aja, semuanya itu normal. Sama ada satu lagi tadi yang sempat kelupaan. Oh iya, tadi sempat kelupaan, ini satu poin penting. Jadi dulu Pak Idrus itu sempat bilang kalau anaknya itu disandra sama Bu Marti. Nah, Pak Idrus itu sebenarnya nggak punya anak, kayak gitu. Itu ya, jadi semuanya udah clear ya. Semuanya udah clear, nggak ada yang ngeganjel kayaknya. Kalaupun ada yang ngeganjel ya mungkin itu hal-hal yang gue sendiri nggak tahu, atau Mas Eko sendiri nggak tahu. Mas Eko ini udah disamarkan namanya, semuanya tokoh-tokohnya juga udah disamarkan semuanya. Terima kasih banyak buat Mas Eko, terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Daripada nanti makin panjang lebar, intinya semuanya itu udah tersampaikan kurang lebihnya. Kalau ada sesuatu yang belum tersampaikan atau belum clear, itu artinya memang sengaja kami tutup, atau memang kami juga nggak tahu, seperti itu. Mas Eko juga nggak tahu, kayak gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat kawan-kawan. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Nanti ya, insya Allah kedepannya masih ada beberapa cerita yang
cukup panjang juga. Dan memang kalau memang kawan-kawan bisa menikmati cerita-cerita seperti ini, nanti insya Allah kedepannya juga akan kami suguhkan ya cerita-cerita yang seperti ini, yang cukup kompleks, yang cukup detail dan cukup panjang juga. Semoga kawan-kawan masih tetap terhibur. Ya, sekali lagi mohon maaf, sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga siapapun sekarang yang lagi sakit segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita juga diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, sekali lagi terus terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.